Itu sebabnya saya selalu katakan dan ingatkan jemaat, hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakkan sama Tuhan, bukan untuk dilayakkan. Bukan sekedar pemberianmu, tapi isi hatimu Tuhan. Supaya kami menjadi pengikut Kristus yang setia dan abadi. Karena apapun yang kami sedang alami hari ini, itu gak ada tandingannya sama apa yang menanti bagi kami nantinya. Itu sebabnya hari ini Tuhan sadari kami, sadari setiap kami, bahwa satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya, itu hanya Engkau ya Yesus. Holy is your name. Holy is your name. Kuduslah namamu selama-lamanya Tuhan. Dan satu hari, semua lutut pasti akan bertelut dan mengaku bahwa Engkau satu-satunya Tuhan bagi hidup kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur bahwa hari ini kami sudah mengenal Engkau, bahkan sudah memiliki Engkau sebagai juru selamat hidup kami. Terima kasih buat 27 tahun bagi GBI PRJ. Terima kasih Tuhan menyertai, dan terima kasih buat tahun-tahun yang akan datang, Tuhan pasti akan menyertai. Tangan Tuhan hebat, tangan Tuhan luar biasa. Yang Tuhan mulai, Tuhan akan selalu lindungi, dan Tuhan akan selalu jagai. Kami sambut firman kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalam kami akan memberikan pewahyuan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk. Shalom semua. Boleh bilang selamat Natal nggak? Boleh. Happy early Christmas. Wow, 27 tahun penyertaan Tuhan bagi gereja ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang hebat bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Di musim ini, di bulan Desember, siapa yang udah pasang pohon Natal? Ada? Oh nggak banyak ya. Pohon Natal saya patah. Nggak tahu kenapa, patah aja pokoknya. Baru ketahuan waktu awal bulan. Jadi nggak bisa dipasang. Tiba-tiba istri saya bilang begini, kamu tahu nggak bisa sewa pohon Natal? Tahu? Oh iya, bisa sewa ya. Iya. Jadi bisa sewa seminggu, bisa sewa 1 bulan gitu ya. Pohon Natal bisa disewa. Pohon Natal itu kalau kita telusuri sejarahnya, pohon Natal itu sesuatu yang memberikan keteduhan ya. Kalau kita lihat pohon Natal kayaknya kalau nggak ada pohon Natal nggak afdol gitu di musim Natal. Di zaman Middle Age, abad ke-5 sampai 15, itu pohon Natal diambil sama warga Jerman dari hutan dan dibawa ke rumah mereka. Dan waktu mereka merayakan Natal, mereka berpikir bahwa karena Kristus datang untuk menebus dosa manusia, mereka taruh ornamen-ornamen Natal di pohon itu. Salah satu yang paling banyak ditaruh sama mereka itu, dipajang sama mereka, itu adalah buah apel. Karena mereka berpikir ini adalah simbol dari kejatuhan manusia. Padahal kan Alkitab nggak pernah bilang itu apel ya. Bisa aja dragon fruit, kita mana tahu ya. Alkitab kan nggak, jadi sama mereka digantungin apel lah pokoknya. Simbol dari dosa. Dengan berjalannya waktu di zaman-zaman tahun 1400-an, itu ada denominasi Protestan yang paling tua di dunia namanya The Moravian Church. Mereka lahir di Cekoslovakia. Saya selalu susah ngomong Cekoslovakia. Nah itu dia. Kan nggak jauh dari Jerman. Dan mereka itu ngasih tahu sama orang-orang Jerman, jangan dong, jangan dipasangin buah apel. Kamu harus pasang simbol daripada Kristus, yaitu terang gitu. Nah mereka mulai pasang lilin di pohon-pohonnya mereka. Masalahnya kan dulu nggak ada lilin baterai ya. Jadi pasangnya lilin beneran. Yang terjadi adalah kebakaran lah di mana-mana. Kebakaran di sini, di situ dan lain sebagainya. Nah ketika itu terjadi, akhirnya kita perlu pahami bahwa tren itu makin ngetop gitu loh. Tiba-tiba di daerah Inggris, Ratu Inggris tahu tentang kebiasaan itu, pohon Natal mulai dipasang juga di sana. Dan akhirnya ditaruh kado di bawahnya. Itu sama ratu-ratu Inggris. Jadi kita kenal lah pohon Natal dengan tradisi itu sejarahnya begitu. Kalau kita lihat pohon Natal hari ini, harusnya kita mengerti bahwa ada 3 pohon yang penting di Alkitab
Di awal adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Di Wahyu itu ada pohon kehidupan yang memberikan kesehatan selama-lamanya untuk manusia di kekekalan. Di tengah-tengah pohon ini Yesus tergantung di sebuah pohon. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kayu salib di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan he was hung on a tree. Dia tergantung di pohon itu. Jadi di antara dua pohon itu ada sebuah pohon, yaitu pohon penebusan bagi semua kita. Masuk ke dalam bulan ini, saya mau kita semuanya betul-betul mengerti bahwa ada sebuah pemberian yang luar biasa. Dan mari kita merubah paradigma kita. Bukan menjadi sekedar orang agama Kristen, tapi mengerti saya ini adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Orang agama Kristen banyak, orang pengikut Kristen, orang pengikut Kristus itu hanya segelintir orang yang mengerti isi hati Tuhan. Ketika kita terjebak di dalam sebuah ranah agama, yang terjadi adalah kita melakukan upaya-upaya untuk datang kepada sosok ilah yang lebih berkuasa daripada kita. Dan itu dinyatakan sama semua agama, termasuk agama Kristen. Dan yang terjadi adalah ketika kita mulai pakai upaya kita sendiri, kita akhirnya lelah sendiri. Karena semua agama adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencari Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan berjalannya waktu, terjadilah perselisihan doktrin, timbullah sinode denominasi yang sangat banyak di seluruh dunia, bahkan tata ibadah yang berbeda-beda. 26 tahun saya pelayanan, saya sudah hadir di ribuan gereja dengan ribuan tata ibadah. Bermacam-macam. Dan itu semuanya sarana, jangan dikultuskan. Kejar isi hati Yesus, jadilah pengikut Kristus. Ketika kita mengerti esensi ini dengan benar, kita menjadi orang yang sangat merdeka. Karena ketika dia datang ke muka bumi ini, dia nggak pernah bilang, agama Kristen dulu baru ikut saya. Dia cuma kasih sebuah pernyataan, follow me, ikut aku, that's it. Dan ketika semua orang sibuk-sibuk mencari Tuhan, ada satu sosok Tuhan yang turun dari tahtanya, menghampiri manusia, firman menjelma jadi manusia. Dan dia katakan kepada kita semua hari ini, saya datang untuk kamu. Saya membuka diri saya untuk dirimu. Kenali saya, jadikan saya Tuhan atas hidupmu. Dan dia mulai katakan sebuah pernyataan yang luar biasa, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan pasti banyak orang bilang begini, oke, saya mau masuk jalan itu ujungnya kemana? Karena orang selalu bilang, saya membutuhkan kepastian. Jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bilang begini, sudahkah kamu mengerti bahwa Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus hadir, dia menuliskan sebuah pernyataan yang sangat dahsyat dan mengatakan bahwa dia yang hadir itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Yang Yesaya maksudkan adalah korelasi dengan apa yang Yesus katakan adalah, Yesus katakan aku adalah jalan. Kita bertanya, kok saya nggak bisa lihat ujungnya? Ikut aku akan tuntun hidupmu. Dan selama perjalanan itu, aku adalah penasehat ajaib. Di tengah jalan, kamu nanti akan menemukan kebenaran siapa diriku. Kamu akan kenal siapa itu Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Dan setelah kamu mengerti itu semuanya, kamu akan memiliki kehidupan yang penuh dengan damai. Karena aku adalah Raja damai. Itu Tuhan. Itu sosok pribadi yang datang untuk kita hari ini, memberikan kado yang luar biasa. Dan sama dunia dibalik-balik semuanya. Dunia katakan begini, oh gue gak mau. Jalan kebenaran dan hidup, enak aja atur-atur hidup aku. Saya mau hidup sesuai dengan keinginan saya. Dibalik, bukan jalan kebenaran dan hidup, tapi hidup kebenaran dan jalan. Saya mau hidup sesuai dengan keinginan saya akan benarkan apa yang saya lakukan, baru saya cari jalannya. Dan itu dilakukan dan itu merontokkan sebuah nilai kekristenan dari sebuah negara yang namanya Amerika. Oh jangan atur saya. Saya mau ketika nanti ada seks bebas, ketika ada kehamilan, saya mau aborsi dilegalkan. Hidupnya mau seperti itu. Dan yang terjadi adalah mereka
datang ke Kongres, dan akhirnya undang-undang ditetapkan, dibenarkan apa yang mereka inginkan. Dan mereka cari jalan sendiri. Kelompok LGBT juga begitu, saya mau hidup seperti itu. Tolong legalkan, dibenarkan cara hidup itu. Dan mereka cari jalannya, distorsi semuanya. Itu manusia, itu dunia. Dan kalau hari ini kita bilang bahwa saya adalah orang Kristen, berarti saya adalah pengikut Kristus. Dan itu sebabnya ketika orang terjebak di dalam ranah agama, tidak mengerti bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi saya, sudah memberikan segala sesuatunya untuk kita semuanya, akhirnya timbullah pernyataan-pernyataan seperti begini misalnya di gereja. Lu pelayanan dong supaya lu diberkati. Itu namanya eksploitasi orang, dan itu melecehkan Tuhan bagi saya. Harusnya apa? Saya mau melayani Tuhan karena terlebih dahulu Dia sudah memberikan hidupnya untuk saya. Itu yang benar. Akhirnya semua pakai kondisi. Itu sebabnya saya selalu katakan dan ingatkan jemaat, hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakkan sama Tuhan, bukan untuk dilayakkan. Kebalik-balik akhirnya semuanya. Manusia nggak ngalami Yesus. Makanya kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari-hari, ketika dia bilang sama Marta, dia mungkin kalau hari-hari ini ngomongnya mungkin begini, ngapain sih sibuk-sibuk pelayanan? Duduk dulu seperti Maria, terima dulu dari saya, baru kamu nanti bisa memberikan yang terbaik. Nggak bisa pakai usaha kamu. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya. Sementara ini adalah sebuah pemberian yang luar biasa. Kita nggak belajar menerima karena terjebak di dalam sebuah ajaran-ajaran yang ayo taat, harus taat, harus pelayanan, harus kasih yang terbaik sama Tuhan. Tetapi nggak pernah diajarin belajar terima dulu. Itu pengajarannya benar kok, nggak salah. Tapi kita nggak diingatkan sebelum bisa melakukan itu, terima dulu yang terbaik. Kalau kamu terima yang terbaik, kamu bisa berikan yang terbaik. Itu salah satu format ketaatan yang nggak pernah dibahas loh. Coba ya, saya kasih contoh nih tentang murid-murid Yesus. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-21 sampai 26 mengatakan begini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia bilang begitu. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan Yesus. Seorang dari antara murid Yesus, perhatikan kalimat ini. Kita harus ngerti kalimat ini. Seorang dari antara murid Yesus, dikatakan begini, yaitu murid yang dikasihinya. Yaitu murid yang dikasihinya. Siapa itu? Murid yang dikasihinya itu adalah Yohanes. Dia lagi nulis tentang dirinya sendiri. Dia kan lagi nulis kitabnya dia. Setiap kali dia menyebut dirinya, dia gak menyebut namanya dia gak menyebut aku, dia gak nyebut saya, dia nyebut murid yang dikasihinya. Kalau kita gak paham, kita akan baca begini, orang narsis amat sih. Dia bukan narsis. Dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Makanya dia bilang, I am the loved one. I am the love whom he loved. Saya adalah murid yang dikasihinya. Dia adalah murid yang mengerti untuk menerima kasih Tuhan selama Yesus sebelum disalibkan. Itu sebabnya dikatakan yang berikutnya, dia bersandar dekat kepada Yesus di sebelah kanannya. Dalam bahasa aslinya dia bersandar di dadanya Yesus. Tiba-tiba kepada murid itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Simon Petrus, dia tahu bahwa Yohanes dekat banget sama Yesus. Dia bilang gini, bro sini deh, tanyain dong sama dia siapa yang akan menjual dia. Petrus adalah murid yang membanggakan kasihnya dia kepada Tuhan. Jatuh toh akhirnya. Banyak orang bilang ini, oh saya udah pelayanan, saya udah lakukan itu tuh karena saya pak, itu semuanya begini, saya cinta Tuhan bla bla. Membanggakan kasihnya dia kepada Tuhan. Beda sama orang yang membanggakan kasih Tuhan kepada dia. Merdeka itu orang. Akhirnya dikatakan begini, murid yang duduk dekat Yesus itu, ayat 25, berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Yohanes tanya sendiri sama Yesus. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Satu-satunya murid yang tahu isi hati Yesus, bahwa siapa yang nanti akan menjual Yesus, yaitu Yudas Iskariot.
Itu hanya Yohanes. Karena dia belajar menerima yang terbaik. Ketika Yesus ditangkap, semua murid kabur. Satu menyangkal, satu menjual. Satu-satunya murid yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib cuman Yohanes. Bisa ditangkap, bisa dibunuh loh saat itu. Pengikut Yesus kok, dia nggak peduli. Dia berdiri di depan kayu salib. Makanya ketika dia menulis kitabnya ketika dia menulis buku Yohanes, dia menjadi Injil yang tidak sinoptik. Dia adalah Injil yang tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Beda sendiri dia Injilnya. Dia mulai di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Bapak Ibu tahu nggak, itu pewahyuan yang sangat dalam yang diberikan kepada dia. Dia sedang menulis sesuatu yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. In the beginning there was a word. Dia bukan sekedar dikasih tahu sama Yesus bocoran siapa yang akan menjual Yesus. Dia dikasih tahu pewahyuan yang luar biasa. Bahkan satu-satunya murid yang tidak mati martir dibawa ke Pulau Patmos dan menulis nubuatan yang hari ini beberapa belum terjadi di buku Wahyu. Siapa? Yohanes. Makanya Bapak Ibu kalau mau belajar tentang kasih yang luar biasa, bacalah buku-buku Yohanes, karena dia adalah satu-satunya murid yang melihat Yesus mati secara brutal di depannya dia. Yohanes, John, dahsyat. Dan ketika ini terjadi, kemudian kita bisa lihat juga apa yang terjadi dengan murid yang namanya Matius. Matius adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang yang dibenci pada saat itu, karena dia adalah orang Yahudi yang kerja buat sang penjajah yaitu Romawi. Dan dia kerjaannya mungutin cukai dari teman-temannya. Bayangin Bapak Ibu punya teman tiba-tiba kerja buat penjajah dan tiba-tiba datang ke rumah mungutin pajak. Apa nggak kesel gitu? Makanya mereka dikasih stigma yang luar biasa, bahkan mereka dikatakan itu orang-orang berdosa bahkan. Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-9 dan 10 mengatakan begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, follow me. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Dan Matius begitu happy, begitu luar biasa, dia terima yang terbaik. Dia mungkin dalam hatinya, wow, he receives me. Dia menerima aku seorang yang berdosa. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai yang pasti diundang sama Matius. Dan sama orang berdosa yang makan bersama-sama dia dengan murid-muridnya. Siapa yang mencibir dan ngejek mereka habis ini? Orang agamawi, orang Farisi. Itu sebabnya, karena dia sudah menerima yang terbaik. Apa yang Matius lakukan? Matius menulis kitabnya. Dia mulai Matius pasal yang pertama, dan dia tulis di sebagai judul di situ adalah silsilah Yesus. Kalau kita baca Matius 1, mungkin kita akan cepat-cepat skip karena itu cuma nama demi nama. Matius nggak sembarangan tulis, dia lagi kasih pesan sama kita. Itu ada hidden gem di situ. Dia lagi kasih pesan yang sangat dalam kepada kita. Karena dia ngalami sebagai orang berdosa, Yesus datang buat saya. Dia tulis silsilah, dia sangat detail. Dan sebagai orang Yahudi harus secara detail menulis itu. Dan dia mulai tulis silsilah Yesus. Matius 1 ayat 1 mengatakan begini. Inilah silsilah Yesus Kristus. Dia mulai tulis, anak Daud. Terus dia mulai mikir, wow. Dia kan baca kitab nabi-nabi. Dia mulai mikir sendiri, wow, ini orang kan nyuri bini orang. Ternyata ada di dalam silsilah Yesus. Wow, dia tulis lagi berikutnya, Abraham. Dia tulis lagi, Abraham memperanakan Ishak. Ini sih masih oke, dia mungkin mikir gitu. Ishak memperanakan Yakub, ini masih oke. Yakub memperanakan Yehuda, ini ada red flag di sini tiba-tiba. Dia bilang, Yehuda, saudara-saudaranya. Kemudian Yehuda memperanakan Peres dan Zerah, dari Tamar. Di situ dia mulai terkaget-kaget. Tamar itu kan menantunya Yehuda. Dan Tamar itu dihamili sama mertuanya. Dia makin kaget. Wow, ini silsilahnya kayak begini toh.
Mungkin dalam pikirannya, aduh jangan dimasukin deh. Enggak ah, aku aja ngalamin kayak gitu kok, ini biar orang pada tahu. Kemudian dia tulis lagi dan tiba-tiba dia sampai ke sebuah nama, Ruth. Ini kan bukan orang Yahudi, ini orang Moab. Waktu dia tulis lagi, dia makin tercengang ketika dia sampai ke nama Rahab. Dia, hah? Rahab, ini kan prostitusi. Seorang sundal dari Yeriko, dia mulai terkaget-kaget. Dan dia tinggalkan silsilah ini untuk kita semuanya. Supaya kita mengerti, Yesus datang untuk setiap kita orang berdosa. Itu Yesus. Itu Yesus. Mereka terima yang terbaik. Dan mereka memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, murid-murid Yesus di awal waktu mereka pada kabur, mungkin ring satunya bilang begini, sayang ya, itu di kitab Yohanes kan dikatakan mereka akan melakukan pekerjaan yang lebih daripada Yesus. Nggak jadi deh itu batal semuanya. Sayang nggak ada tim cadangan, contingency plan. Sayang ya, kabur deh, bubar deh tuh grupnya. Yesus tenang aja. Karena dia tahu semua investasi pelajaran prinsip kerajaan sorga sudah diberikan dalam hati mereka. Tinggal menunggu kuasa kebangkitan dan kemudian Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, kalau baca Kisah Rasul adalah buku Lukas volume 2 sebenarnya. Karena Lukas menulis itu, Lukas seorang dokter, dan dokter saat itu adalah biasanya seorang budak, makanya dia tulis kepada Theophilus, karena Theophilus itu adalah majikannya. Dan dia bilang sama Theophilus, saya pertanggungjawabkan ya, di Lukas 1 dia kasih tahu, I am very responsible, saya sudah research dan saya tulis sebaik-baiknya. Dia tulis secara detail, dia tulis kisah para rasul, dan di situ terbentang akhirnya jemaat mula-mula bertambah ribuan setiap hari gara-gara kesaksian murid-muridnya. Murid-murid Yesus ketika menginjil di awal, mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil tanpa perjanjian baru. Mereka menginjil karena mereka bilang sama semua orang, aku lihat sendiri. Kita ini di dalam sebuah ruangan, kita ketakutan, kita kunci pintunya, dia nongol di situ, dia muncul di situ. Dia menembus tembok, dia bangkit. Kita sendiri lihat dia naik ke sorga. You have to believe in him. Kamu harus jadi pengikut dia. Tiba-tiba tambah jumlah mereka begitu banyak. Mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil. Dan salah satu dari mereka yang namanya Thomas pergi ke India. Sampai hari ini kuburnya masih ada di India. Dibunuh dia di sana. Dan sekitar tahun 1930 ada seorang pasangan yang sangat muda dari kota Madras datang ke Indonesia, pergi ke Pasuruan sebagai ekspatriat, kerja di pabrik rokok sebagai akuntan. Kedua orang ini adalah orang Kristen. Waktu mereka kerja, mereka akhirnya mengundurkan diri dari pabrik rokok karena mereka nggak sejahtera. Mereka pindah ke kota kecil Batu Malang dan mereka mendirikan gereja Pantekosta yang sampai hari ini masih ada. Siapakah mereka? Mereka adalah opa oma saya. Mereka adalah pahlawan iman bagi saya. Dan mama saya yang lahir di situ. Mereka punya 8 anak. Dan mama saya yang paling kecil lahir di Batu Malang, orang India asli. Kok Pak Billy namanya lantang? Papa Manado, mama India. Perpaduan yang aneh. Istri Cina, anak gado-gado, ya. Mama saya lahir di situ. Saya nggak pernah ketemu sama opa oma saya. Bagi saya mereka adalah pahlawan iman. Mereka merintis gereja. Sampai hari ini gerejanya masih ada. Nanti bulan Januari saya kalau liburan biasanya ke sana. Yang running the church, yang jadi gembala sidang sekarang adalah sepupu saya, sudah generasi saya. Mama saya selalu bilang gini, ini semua karena Thomas masuk ke India di awal dan dia sebarkan Injil di sana. Murid Yesus menggegerkan dunia dengan Injil karena mereka terima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Itu sebabnya hari ini jadilah pengikut Kristus. Kejar isi hatinya, bukan kejar tangannya. Kita sudah tahu Yesus sanggup melakukan mujizat ini, itu, dan lain sebagainya. Kejar isi hatinya. Dan kita akan merdeka. Dan setelah itu ketika kita mengerti ini dengan benar, sebentar kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Yang kita nggak bisa lihat ujungnya seperti apa. Dan
Dan Alkitab mengatakan begini, saya tutup dengan Matius pasal yang kedua, mengatakan begini. Ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kalau kita lihat dari sejarah pada saat itu, di sebelah Yerusalem nggak mungkin mereka datang dari situ, karena mereka adalah orang-orang biadab. Mereka harus datang paling dekat itu Persia. Masalahnya Persia ke Yerusalem itu 2000 kilo. Perhatikan ini baik-baik. Orang Majus adalah the wise men, the Magi's. Mereka adalah orang-orang yang sangat pandai dan berhikmat. Mereka adalah orang yang gak sembarangan dalam mengambil keputusan. 2000 kilo itu jarak tempuh pada saat itu sekitar 2 bulan. Kita sekarang warga Jakarta sering banyak pergi ke kota Bandung karena udah ada WUS, betul? Sekarang banyak warga Jakarta pergi ke Bandung di hari-hari kerja karena pengen kuliner. Taruh mobil di stasiun WUS, pergi ke Bandung 1 jam sampai setengah jam sampai Padalarang, 19 menit sampai tengah kota, nggak sampai 1 jam udah sampai Bandung. Kuliner bentar, balik lagi, mobil kan ditaruh di stasiun WUS, pulang. Banyak pasti yang kayak begitu. Kita kalau sekarang mau pergi ke Surabaya atau ke Bali, gampang tinggal buka Traveloka. Banyak teman-teman misalnya, kita sama teman-teman pasti misalnya tiba-tiba sadar, minggu depan ada long weekend ke Bali yuk gitu. Pasti gitu, gampang. Tiket murah nih gitu, beli Traveloka rame-rame berangkat. Orang Majus, 2000 kilo, 2 bulan, nggak mungkin ngomong sama temennya gini, Yerusalem yuk. Berapa jauh? 2000 kilo. Berapa lama? 2 bulan. Seru juga, yuk, nggak mungkin. Males banget sih lo gitu, lo kurang kerjaan apa lo gitu. Nggak ada WUS, nggak ada jalan tol, ya, nggak ada Traveloka saat itu. Please deh. Perhatikan ketua-ketua drama, ya, bertobatlah Anda, karena orang Majus nggak pernah disebut 3. Kadonya 3. Bacalah Matius 2 baik-baik, orang Majus nggak pernah disebut 3. Dan orang Majus, ya, kalau sampai mereka mau berangkat, itu bintang merupakan metafor. Nggak mungkin mereka cuma lihat bintang terus mereka begini, Yerusalem, yuk berangkat, nggak mungkin. Itu pasti ada sebuah mimpi, pernyataan Tuhan, roh Tuhan menghampiri mereka berkali-kali mungkin, sehingga mereka akhirnya convince, mereka bilang gini, wow, saya harus berangkat. Dan ingat, mereka adalah wise man, orang yang sangat bijak loh. Mereka akan menghampiri raja yang nggak ada istananya. Raja yang lahir, itu kan kalau dipikirin, bagi mereka itu sesuatu yang sangat aneh loh saat itu. Dan ketika mereka berangkat, for the sake of discussion ya, kita taruhlah Majusnya 3 misalnya, kita nggak tahu berapa ya, tapi pasti ada beberapa kan. Nah kalau mereka ngajak temennya, nggak mungkin mereka ngajak temannya seperti tadi. Jadi ada kemungkinan ketika mereka mengadakan sebuah kunjungan kenegaraan kepada kerajaan di dekat mereka sama temennya, dia ngomong begini mungkin, bro, boleh nggak gue ngomong sama lo 4 mata aja, bini lu jangan di sini, gue malu nih. Karena gue juga gak berani ngasih tahu staf gue. Kita kan orang pandai, orang bijak. Gue ada sesuatu nih yang ganjel ke hati gue. Kenapa sih lo? Gue dapat mimpi berkali-kali. Dan gue tuh pengen banget pergi ke Yerusalem. Dan agak-agak konyol juga sih. Menghampiri seorang raja yang baru lahir, gak ada istananya. Tapi kenapa gue pengen banget pergi ke sana? 2 bulan lo perjalanannya. Aduh lo jangan kasih siapa-siapa ya, doain aja ya. Mungkin begitu kali. Tiba-tiba temannya begini. Lo serius lo? Lu dapat mimpi kayak begitu. Sini. Gue juga gue gak berani kasih tau siapa-siapa. Bini gue juga gak tahu, staff gue juga gak tahu. Serius loh. Ya kita berangkat yuk. Itu pasti kayak begitu awalnya. Dan perhatikan ini baik-baik. Sejarah mencatat kalau satu Majus berangkat itu 40 rombongannya. Karena kan 2 bulan. Harus ada makanan buat logistik itu, harus ada makanan buat ternaknya, buat mereka, tendanya dan lain sebagainya. Dan emas, kemenyan dan mur itu ditaruhnya di karung. Bukan kotak kecil kayak begini dibawa. Bukan, karung. Nah kalau sampai Majusnya itu rombongannya 1 Majus 40 orang, kalau kita berani taruh 3 Majus berarti harus ada 120 orang. Ketika ini saya kasih tahu sama beberapa gereja di beberapa tahun yang lalu, Pak, gelaran Majus dibatalkan. Karena mereka bilang begini, Pak, 3 Majus ngejahit bajunya udah mahal, kalau 120 tekor kas gereja, Pak. 120. Dan waktu mereka berangkat, perhatikan ini baik-baik, mereka nggak pernah tahu loh mereka harus ke Bethlehem.
Mereka cuma pergi ke Yerusalem karena di situ ada kerajaan Herodes. Dan ayat yang kedua dikatakan, dan akhirnya ketika mereka sampai, mereka bertanya-tanya, di manakah dia? Ini setelah perjalanan begitu jauh, mereka masih harus nanya lagi. Nggak bisa telepon, nggak bisa WhatsApp, nggak ada komunikasi kayak begitu. Mereka jalan segitu jauh, dan mereka bilang, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Bingunglah Herodes. Pasti di dalam pikirannya apa? Jangan-jangan keluarga gue nih ada yang lahir, cikal bakal jadi raja gantiin gue. Mungkin dia mikir gitu kan. Dia cek sama keluarganya. Keluarganya bilang gak ada. Dia umumkan kepada seluruh Yerusalem. Yerusalemnya bingung semuanya. Makanya ayat berikutnya ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Gak ada. Dan bayangin 120 rombongan ini udah begini-begini dong. Lah kalau nggak benar-benar nggak ada, pulanglah mereka 120 orang. Di ayat yang berikutnya, saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Tuhan sudah merancangkan jalan kehidupanmu, Dia akan pertemukan engkau dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat. Di ayat yang berikutnya, saya percaya roh Tuhan hinggap di atas Herodes yang sangat jahat. Tiba-tiba keluar hikmat Tuhan dan dia bilang begini, dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dengan kata lain dikumpulkan ahli Taurat dan Herodes bilang begini, guys sini. Coba lu lihat ya, itu di gulungan kitab-kitab Nabi, tolong dibuka ya. Ada nggak nubuatan yang mengacu kepada hari ini? Coba dicek, ada nggak? Jangan-jangan ada nubuatannya yang kita nggak tahu. Coba dicek. Itu apa nggak empot-empotan tuh 120 menunggu jawaban dia. Itu the last resort. Kalau mereka keluar mereka bilang nggak ada dokumentasinya, pulang 120. Pulang. Makanya perjalanan iman tuh indah sama Tuhan. Tuhan pertemukan kita dengan kesempatan dan orang yang tepat selalu. Pimpinan Tuhan tuh begitu. Yang penting melangkah dulu. Makanya firman Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Ketika aku melangkah di dalam firman Tuhan, tiba-tiba adalah terang bagi jalanku. Itu firman Tuhan. Dan yang terjadi adalah mereka berkata kepadanya ayat 5, mereka keluar dari ruangan itu. Ketika mereka cek dan mereka ketemu gulungan kitabnya. Dan mereka ketemu ternyata ditulis di Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan itu ada di Alkitab saudara. Mereka berteriak pastinya. Mereka keluar dari ruangan itu, mereka bilang, bos, di Bethlehem bos. Ayat yang berikutnya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi Mika. Itu ada di Alkitab saudara. Dan Bethlehem itu jaraknya cuma 9 kilo dari Yerusalem. Dan mereka katakan begini, ini yang tertulis. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Itu apa nggak jingkrak-jingkrak 120 rombongan? Apa nggak saling peluk-pelukan? Dan akhirnya mereka tiba di ayat yang ke-10, ayat terakhir mengatakan begini. Ayat 11 maksud saya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Kemana? Ke rumah. Ketemu sama siapa? Anak. Anaknya sama siapa? Maria. Sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta benda, itu karung bahasa aslinya. Dan mempersembahkan persembahan emas, kemenyan dan mur. Bapak Ibu, ketua drama bertobat sekali lagi, please. Orang Majus, jangan ditaruh cuma 3. Kemudian persembahannya cuma kotak kecil begini, jalan bertiga di panggung gini. Udah gitu orang Majusnya disuruh ke Palungan. Orang Majus gak pernah ke Palungan. Orang Majus ke Palungan, dia bawa hadiah kecil, kemudian dia ketemu sama gembala, terus hai guys gitu. Orang Majus gak pernah ketemu sama gembala. Orang Majus ke rumah, Yesusnya udah jadi anak, Yusufnya gak ada, mungkin lagi gojek, lagi kerja. Kita gak tahu. Cuman ada anak Yesus dan Maria. Please get it right. Cuman ditulis di Matius loh, masa gak dibaca teliti? Saya kalau liatin drama atas ini kok ngawur banget sih? Ini gimana sih? Saya cuma mau kasih tahu ini kepada kita. Sebentar kita masuk ke tahun yang baru. Kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi saya bisa pastikan ujungnya pasti penuh kepastian. Kepastiannya adalah aman dan nyaman karena kita berjalan bersama Raja atas segala raja.
Kalau Tuhan bisa bawa Majus dari timur dengan kisah seperti ini, apalagi kita hari ini. Terang Tuhan yang telah diterbitkan di dalammu, firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu menjadi sebuah beacon light. Itu menjadi sebuah mercusuar dalam hidupmu. Dan ketika engkau hidup di dalam firman Tuhan, setiap langkahmu Tuhan kasih pelita. Dan setiap engkau melangkah, tiba-tiba ada terang bagi jalanmu. Itu Tuhan. Dan siap-siap dia akan pertemukan dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat di tahun yang akan datang. Saya tutup dengan kisah ini. Tahun lalu saya ada jadwal khotbah di Pacific Place di hari Selasa. Kita sebagai orang Jakarta pasti tahu di hari Selasa jam 7 malam ibadahnya, pasti macet lah, itu rush hour, orang pulang kerja. Saya rumah di Jakarta Pusat, kalau mau ke sana pasti 1 jam. Jadi saya udah siap-siap jam 6 harus berangkat. Ya. Saya keluar dari kamar setelah siap-siap, lihat di meja kerja saya itu biasanya tempat kunci mobil ada di situ. Nah, kunci mobil kalau nggak ada di meja itu biasanya selalu ada di tas istri. Karena istri saya suka lupa ngeluarin. Nah, hari itu tas istri nggak ada karena istrinya nggak ada. Istrinya lagi pergi. Panik saya. Aduh, kebawa nih sama dia nih, pasti kan. Saya telepon. Sayang, kamu di mana? Aku lagi meeting. Tunggu dulu, jangan ditaruh dulu teleponnya. Lihat di tas kamu ada kunci mobil nggak? Tiba-tiba terjadi mengheningkan cipta dan tiba-tiba ada suara begini. Tuhan Yesus. Kalau dia ngomong Tuhan Yesus itu berarti kunci ada di tasnya. Bapak Ibu, kalau latah jangan ngomong yang lain ya. Ngomong Tuhan Yesus aja nggak apa-apa. Jangan ngomong gini, mati gue, jangan ngomong gitu, please, mati beneran ntar, jangan. Tuhan Yesus kata gitu, aduh. Udah deh, nggak usah terus, ya udah deh. Kunci di situ berarti kan udah. Terus dia bilangin, tenang, aku kirim sama Gojek. Nggak bisa lah. Kirim sama Gojek 15-20 menit telat gua. Nggak bisa lah. Udah nggak usah, kamu nggak usah kirim-kirim macam-macam. Udah. Saya buka aplikasi Gokar akhirnya. Nah masalahnya di daerah rumah saya kalau Gokar jam-jam segitu itu bisa 10 menit, 15 menit dan pasti telat. Jadi saya udah mikir gini, kalau sampai aplikasi bilang 10 menit saya akan cancel, saya naik motor aja deh. Bawa baju ganti, udah pasti keringetan saya nih. Udah biarin aja, naik motor, cepet. Tiba-tiba saya pencet Gokar, tiba-tiba nggak sampai 1 menit, tintin di depan pintu. Seolah-olah seperti dia udah nunggu dari tadi gitu. Ayo pencet aplikasi, gue udah nunggu ini. Seolah-olah begitu. Jadi saya kaget, udah datang. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sediakan mobil. Saya masuk ke mobilnya. Waktu saya masuk ke mobil, supirnya begini tiba-tiba. Dia lihat HP, dia lihat saya. Saya nggak pakai nama Billy Lantang di aplikasi. Tiba-tiba begini, ini Pak Billy Lantang ya? Iya. Terus dia nangis. Saya baru lihat video Bapak, dikirimin sama keluarga saya Pak. Saya baru nonton khotbahnya Pak. Puji Tuhan Pak, Tuhan kirim Bapak ke mobil saya Pak. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Saya lagi banyak masalah Pak. Saya butuh konseling Pak. Kok bisa ya Tuhan kirim Bapak ke mobil saya? Saya baru nonton khotbahnya loh Pak. Puji Tuhan Pak. Mas, jalan yuk. Telat, jalan, ayo jalan. Tapi selama perjalanan boleh konseling? Boleh, ayo jalan. Jadi selama perjalanan dia konseling. Sesekali lagi konseling, saya bilang, mas lihat jalanan nih mas, jangan nangis ya. Dia nangis terus soalnya. Terus saya tanya dong sama dia, mas, kok bisa secepat itu tadi datang ke rumah saya? Tahu nggak dia bilang apa? Saya baru dropin ibu-ibu di sebelah rumah Bapak. Sebelah rumah saya, itu rumah mama saya. Terus saya tanya, ibu yang tua apa yang muda? Kalau yang tua mama saya, yang muda istri adik saya. Yang muda, oh pulang kerja berarti. Iya Pak, saya baru dropin, ibu baru tutup pintu, tiba-tiba ting bunyi lagi, sebelah rumah Pak. Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Sampai di Pacific Place jam 7 kurang 5. Masih ada waktu toh, saya bilang ini, mas, kita ke basement aja, nanti saya bayarin parkirnya. Kita doa di bawah bentar, jangan di lobi sini ntar diusir satpam. Udah ke bawah yuk gitu. Kita ke bawah, kita doa. Saya happy banget, dia juga happy banget ya. Habisnya kita peluk-pelukan. Saya nggak pernah kebayang hari itu saya mau peluk-pelukan sama supir saya. Mas, Tuhan Yesus berkati ya. Iya Pak, saya senang banget, saya juga. Saya senang banget ketemu mas. Tuhan pertemukan kita ya mas. Istri saya feel guilty. Jadi dia bilang nanti aku yang jemput deh di sana. Dijemput, jauh-jauh dijemput ke saya.
Terus pas sampai di mobil, pas mau pulang saya bilang soal kisah yang tadi. Terus dia bilang gini, makanya kalau kunci mobil tas aku jangan marah-marah. Kok nggak marah? Kesel aja tadi. Ya lihat aja tuh, Tuhan kan baik. Itu nggak gitu juga, ntar jadi alasan bawa kunci terus. Tuhan bilang gini sama saya, Bill, kalau ada penundaan, ada hal-hal nggak enak, mungkin ada bahaya di situ. Dan aku adalah Tuhan yang menjadi pakar atas segala-galanya. Karena aku adalah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Dan itu sebabnya ikut aku, pasti beres. Saya percaya Bapak Ibu masuk ke tahun yang baru nanti. Setelah kita menerima kado yang terhebat, jadilah kado bagi orang lain. Dan masuk ke dalam tahun yang baru, ujungnya pasti luar biasa. Saya percaya dipertemukan dengan orang yang tepat, dipertemukan dengan kesempatan yang tepat akan bawa kita terus naik dan bukan turun. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat musim Natal ini. Terima kasih buat kado yang terindah bagi kami. Yesus yang hadir dalam hidup kami. Pemberian yang sangat indah bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk kami menerima, belajar menerima. Seperti Yohanes, seperti Matius. Hidup mereka diubahkan Tuhan. Hidup mereka jadi mengerti siapa Yesus dalam hidup mereka. Tuhan, hari ini kalau kami sudah terima yang terbaik, kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau jadi kado bagi dunia ini Tuhan. Banyak orang di luar sana gak punya akses untuk baca Alkitab dan bahkan menolak baca Alkitab. Tapi mereka akan baca Alkitab dari hidup kami. Mereka akan baca Alkitab dari tindakan kami, dari perkataan kami. Karena kami jadi kado buat mereka. A good news buat mereka. Dan nanti di tahun yang baru Tuhan sudah persiapkan yang terindah bagi kami. Perjalanan iman kami pasti luar biasa. Bersama Raja atas segala Raja. Engkau sudah menyiapkan yang terindah. Bahkan Alkitab mengatakan Engkau sudah mendahului kami. Dan Engkau ada di masa depan kami menyiapkan yang terbaik. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami dalam tangan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang bergumul dipulihkan hari ini. Kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Dan kami akan hidup penuh dengan kesaksian. Karena kami mengalami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Merry Christmas.